Halo semuanya, balik lagi di channel Sentilan News yang selalu kasih berita ringan, satir, tapi tetap bikin mikir. Kali ini kita bahas kejadian yang bikin heboh. Rumah Uya Kuya didatangi banyak massa. Ya betul, rumah Uya, si raja hipnotis yang biasanya ngulik rahasia orang di TV, sekarang malah jadi tontonan gratis. Bedanya kali ini bukan dia yang ngehipnotis, tapi dia yang kayak dihipnotis situasi. Awalnya, suasana rumah Uya adem ayem, pagar tertutup, AC nyala, mungkin ikan-ikan di kolam juga santai berenang. Tiba-tiba, massa berdatangan. Ada yang niat nonton, ada yang kepo, ada juga yang cuma numpang bikin konten TikTok. Ya, beginilah negeri kita. Apapun yang viral, pasti ramai datang kayak ada konser gratis. Dan lucunya, banyak orang yang ke rumah Uya kayak lagi wisata. Ada yang selfie di depan pagar, ada yang live streaming sambil bilang, "Guys, ini beneran rumahnya Uya Kuya loh. Kita doain aja ya guys." Padahal lebih banyak bacotnya daripada doa. Uya sendiri belum nongol, entah lagi di dalam rumah, entah lagi nyari kunci pagar, atau jangan-jangan lagi nyari angle terbaik buat konten klarifikasi. Soalnya kalau bicara Uya, semua bisa jadi konten. Dari kehilangan burung peliharaan sampai kehilangan ketenangan rumah, semua bisa diposting. Dan masa di depan rumah makin ramai. Ada yang bilang, "Uya, keluar dong." Ada juga yang iseng teriak, "Bang, hipnotis kita dong, biar lupa bayar utang." Lah, kalau kita lihat fenomena ini, sebenarnya bukan cuma soal Uya, tapi ini potret masyarakat kita. Gampang banget ngumpul kalau ada isu. Ada gosip dikit, langsung viral. Ada keributan dikit, langsung jadi tontonan. Kadang saya mikir, kalau misalnya ada lomba, si paling cepat kumpul rame-rame tanpa undangan, Indonesia pasti jadi juara. Dan jangan salah, banyak dari massa itu datang bukan karena peduli. Mereka cuma takut ketinggalan momen. FOMO, fear of missing out. Takut kalau besok ditanya temannya, kemarin kamu ke rumah Uya nggak? Mereka harus bisa jawab, "Ya iyalah, gue di sana. Nih buktinya, fotoku sama satpamnya." Tapi kalau dipikir lagi, saya jadi kasihan juga sama Uya. Bayangin, rumah yang harusnya jadi tempat istirahat malah jadi kayak alun-alun kota. Mau keluar rumah aja susah. Soalnya begitu pintu pagar dibuka, langsung ada 100 kamera nyorot. Rasanya kayak seleb Hollywood yang dikejar paparazi. Bedanya, ini bukan di Beverly Hills, tapi ini di pinggiran Jakarta. Ada yang bilang, ya wajar, kan Uya public figure. Betul, tapi public figure juga manusia bos. Kalau rumah didatengin massa, siapapun pasti risih. Bayangin, kalau kamu lagi rebahan, tiba-tiba di luar ada orang rame-rame teriak manggil nama kamu. Bukan romantis, itu horor. Nah, di tengah keramaian itu, tentu saja muncul pedagang dadakan. Jual es, jualan cilok, bahkan ada yang jual merchandise. Ini nih, jiwa dagang orang Indonesia, selalu cepat menangkap peluang. Salut sih. Tapi ini juga jadi satire buat kita. Jangan-jangan kita lebih semangat kalau ada keributan, ketimbang kalau ada hal penting kayak rapat RT atau kerja bakti. Coba aja lihat, rapat RT biasanya kursi kosong, tapi kalau ada gosip artis, jalanan langsung macet. Uya sendiri, kalau memang mau ambil hikmah, mungkin bisa bikin reality show baru. Judulnya, Rumahku, Rumahmu Juga. Formatnya, ya, orang bebas datang ke rumahnya, terus Uya ngehipnotis mereka biar lupa bikin keributan. Bisa jadi hit sih. Atau lebih satir lagi, bikin podcast di depan pagar rumah. Jadi, tamunya bukan artis, tapi massa yang datang. Judulnya, Kenapa Kamu Ikut Ngerubung Rumah Saya?
Nah, dari situ bakal ketahuan alasan jujurnya. Ada yang cuma penasaran, ada yang nyari sensasi, bahkan mungkin ada yang nggak tahu kenapa ikut rame. Pokoknya asal rame aja. Kalau dipikir, kejadian ini kayak cermin buat kita semua. Kadang kita terlalu gampang ikut-ikutan, terlalu gampang kepancing. Dan sayangnya, kadang lebih peduli sama urusan artis ketimbang urusan diri sendiri. Coba renungin sebentar. Kamu lebih hafal gosip rumah Uya atau jadwal bayar cicilan motor kamu? Kamu lebih rajin komen di akun seleb atau lebih rajin nyapa tetangga sebelah rumah? Nah loh. Akhirnya setelah rame, biasanya orang-orang akan bubar sendiri. Tinggal sampah plastik minuman berserakan dan satpam rumah yang geleng-geleng kepala. Besoknya berita ini udah basi, orang udah sibuk gosip artis lain. Tapi buat Uya mungkin bekasnya lama. Rumah yang tadinya adem jadi kayak punya trauma keramaian. Jadi buat kita semua yuk belajar. Kalau ada berita viral, gak usah langsung jadi turis gosip. Nonton dari layar HP aja udah cukup. Jangan sampai rumah orang jadi tempat wisata dadakan. Ingat, bukan semua yang viral itu harus kita ikuti. Dan buat Uya, sabar ya bang. Namanya juga public figure. Hidupnya memang penuh drama. Kalau capek, mungkin bisa balik ke Amerika dulu sebentar. Ngasih makan burung peliharaan sambil healing. Oke guys, segitu dulu. Ingat, ini bukan sekedar gosip, tapi juga pelajaran. Jangan sampai kita jadi bangsa yang gampang ngumpul kalau ada drama, tapi susah ngumpul kalau buat hal penting. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini, gosip bukan cuma hiburan, tapi juga ada sentilannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.